into the night underneath the starlight. Barcelona umumkan Rashford sebagai rekrutan baru, gaji dipangkas demi Blaugrana. Marcus Rashford resmi gabung. Barcelona, sebuah pengorbanan demi mimpi. Barcelona akhirnya mengumumkan rekrutan ketiga mereka di bursa transfer musim panas ini. Sosok yang didatangkan bukan pemain sembarangan, melainkan Marcus Rashford, penyerang andalan timnas Inggris yang resmi bergabung dari Manchester United dengan status pinjaman selama 1 musim. Dalam kesepakatan itu, Barcelona juga memiliki opsi untuk mempermanenkannya pada akhir musim 2025-2026. Menurut laporan dari Football Espana, transfer ini bukan semata hasil negosiasi antar klub, melainkan buah dari tekad kuat sang pemain sendiri. Rashford disebut menolak berbagai tawaran dari klub lain dan hanya ingin berseragam Blaugrana. Barcelona yang awalnya membidik Luis Diaz dari Liverpool akhirnya memutar haluan. Harga tinggi yang dipatok The Reds membuat Barca mundur perlahan dan langsung mengalihkan fokus ke Rashford, pemain yang ternyata sudah lama memimpikan Camp Nou sebagai rumah barunya. Dalam waktu dekat, Rashford dijadwalkan terbang ke Catalunya untuk menjalani tes medis. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan segera bergabung dengan skuad asuhan Hansi Flick yang akan melakoni tur pramusim ke Jepang dan Korea Selatan minggu depan. Meski kesepakatan dengan Manchester United sudah dicapai, Rashford belum bisa langsung dimainkan. Barcelona masih harus menyelesaikan proses pendaftaran resminya ke La Liga. Proses yang juga tengah dijalani oleh kiper anyar mereka, Joan Garcia, yang direkrut dari Espanyol awal bulan ini. Namun kali ini beban administrasi itu sedikit lebih ringan berkat satu hal, pengorbanan Marcus Rashford. Seperti diungkap David Ornstein, Rashford rela memangkas gajinya sebesar 30% demi bergabung ke Barcelona. Awalnya, Rashford menerima bayaran sekitar 18 juta euro per musim di United. Tapi kini, Barcelona hanya akan membayar sekitar 10 juta euro. Dan menariknya, mereka akan menanggung seluruh jumlah tersebut tanpa bantuan sedikit pun dari setan merah. Langkah Rashford ini bukan hanya mempermudah proses keuangan klub, tapi juga menunjukkan betapa besar keinginannya untuk membuka lembaran baru di Spanyol. Ini adalah pengorbanan yang tak semua bintang bersedia lakukan, dan dalam kasus ini, ia benar-benar menaruh hatinya untuk Blaugrana. Barcelona sendiri masih berpacu dengan waktu. La Liga musim baru tinggal kurang dari 4 pekan lagi, dan mereka harus memastikan Rashford dan Garcia bisa didaftarkan tepat waktu. Penjualan beberapa pemain akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan guna memenuhi regulasi ketat keuangan yang diberlakukan La Liga. Dengan datangnya Rashford, Barcelona pun resmi mengakhiri ketertarikan mereka terhadap Luis Diaz. Fokus klub kini bergeser ke area lain, terutama lini belakang yang masih membutuhkan suntikan tenaga baru. Kedatangan Marcus Rashford bukan sekadar transfer biasa, ini adalah awal dari babak baru. Sebuah perjalanan penuh ambisi, pengorbanan, dan harapan. Di bawah langit Catalan, Rashford siap membuktikan bahwa dirinya masih pantas disebut salah satu penyerang terbaik Eropa. Marcus Rashford resmi gabung Barcelona, pemilik jersey nomor 10. Ucapkan selamat tinggal Old Trafford. Barcelona kembali membuat kejutan besar di jendela transfer musim panas 2025. Kali ini giliran Marcus Rashford yang resmi bergabung dengan klub asal Catalunya itu lewat skema peminjaman dari Manchester United.
Dalam kesepakatan tersebut, Blaugrana juga memiliki opsi untuk mempermanenkan sang penyerang di akhir musim nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan antara kedua klub kini sudah mencapai tahap verbal. Rashford dijadwalkan menjalani tes medis di Barcelona dalam beberapa hari ke depan. Negosiasi masih berlangsung terkait detail akhir, termasuk pembagian gaji serta struktur pembayaran klausul pembelian. Namun satu hal sudah pasti, keinginan Rashford untuk hengkang dari Old Trafford telah bulat sejak awal tahun ini. Here we go, tulis Romano dalam laporannya. Barcelona telah menyepakati peminjaman Marcus Rashford dari Manchester United dengan opsi beli. Tes medis akan dilakukan pekan depan. Rashford sudah ingin pindah ke Barca sejak Januari. Keputusan Rashford untuk meninggalkan Manchester bukanlah langkah impulsif. Hubungannya yang memburuk dengan pelatih anyar United, Ruben Amorim, menjadi pemicu utama. Sejak dipinjamkan ke Aston Villa awal tahun ini, Rashford tidak pernah lagi menjadi bagian dari rencana utama klub. Bahkan nomor punggung 10 miliknya telah diberikan kepada Matheus Cunha, pemain baru yang langsung dipercaya sebagai simbol era baru. Lebih menyakitkan lagi, Rashford sempat diminta untuk berlatih secara terpisah dari skuad utama dan diarahkan mencari klub baru. Situasi itu menjadi titik balik, mengubah keinginannya menjadi tekad bulat untuk membuka lembaran baru. Di saat Barcelona gagal mendapatkan dua buruan utamanya di sektor sayap, Nico Williams yang memperpanjang kontrak bersama Athletic Bilbao, serta Luis Diaz yang tak bisa ditebus karena harga tinggi yang dipatok Liverpool. Pintu pun terbuka untuk Rashford. Meskipun diproyeksikan sebagai pelapis dalam skuad Hansi Flick, kehadiran Rashford tetap membawa warna baru bagi Barcelona. Ini bukan sekadar transfer alternatif, melainkan sebuah penyelamatan karier bagi pemain yang pernah dipuja setinggi langit oleh publik Old Trafford. Rashford yang kini berusia 27 tahun merupakan lulusan asli Akademi Manchester United. Sejak menembus tim utama, ia telah mengukir 426 penampilan dan mencetak 138 gol. Catatan itu seharusnya cukup untuk menjadikannya legenda. Namun, perjalanan kariernya di Premier League tak berjalan mulus. Cedera, konflik internal, dan fluktuasi performa membuat sinarnya meredup dalam beberapa musim terakhir. Kini, di bawah langit Camp Nou, Rashford mendapatkan kesempatan kedua. Sebuah panggung baru untuk membuktikan dirinya. Sebuah klub baru yang memberinya kepercayaan bahkan saat ia sedang jatuh. Barcelona menjadi rumah baru, tempat di mana Rashford bisa memulai lagi dari awal dengan tekad, harapan, dan harga diri yang ingin ia rebut kembali. Transfer ini adalah kisah pelarian sekaligus kebangkitan. Hansi Flick tetap mengharap winger baru di tengah situasi finansial Barcelona. Barcelona kini berada di persimpangan jalan yang cukup pelik. Di tengah tantangan keuangan yang belum sepenuhnya pulih, Hansi Flick, sang arsitek baru di Camp Nou, tetap menatap bursa transfer dengan penuh harap, meski tahu langkahnya terikat oleh belenggu regulasi. Sebagai pelatih yang memahami realitas klub, Flick tak banyak menuntut. Ia menyadari betul bahwa belanja pemain besar-besaran bukanlah opsi yang bisa dengan mudah diambil saat ini. Namun, satu hal tetap ia suarakan dengan tegas. Barcelona butuh kekuatan baru di sisi kiri lini serang. Bagi Flick, sektor itu kini menjadi prioritas. Bukan tanpa alasan, kepergian Ansu Fati dan Pau Victor telah menyisakan ruang kosong yang belum terisi. Di tengah keterbatasan, Flick mencoba bersikap realistis.
ia tidak mempersoalkan lini pertahanan. Nama-nama seperti Jules Koundé, Eric Garcia, dan Hector Ford dinilai sudah cukup solid untuk menopang barisan belakang. Namun, cerita berbeda datang dari lini depan. Meski masih memiliki pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, dan Rafinha, kedalaman skuad tetap menjadi kekhawatiran. Satu cedera saja bisa mengubah wajah permainan Barcelona. Harapan sempat menyala ketika Blaugrana nyaris mengaktifkan klausul rilis Nico Williams. Tapi lagi-lagi urusan finansial menjadi tembok penghalang. Semua masih tergantung pada apakah Barcelona bisa memenuhi target finansial pada Agustus mendatang, saat aturan 1:1 La Liga bisa membuka jalan menuju fleksibilitas dalam perekrutan pemain. Flick dengan ketenangan khas Jermannya memilih bersabar. Ia tahu waktu tak berpihak padanya, tetapi harapannya belum padam. Ia menanti lampu hijau dari financial fair play, dan ketika saat itu tiba, ia ingin Barcelona bergerak cepat, tepat, dan cerdas. Waktu memang terus berdetak, namun harapan belum pudar. Jika manajemen berhasil membuka keran pergerakan di pasar, Flick yakin timnya bisa lebih siap bersaing, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan Barcelona yang lebih cerah. Terungkap manuver Barcelona yang memicu kolapsnya transfer Nico Williams. Untuk kedua kalinya, Barcelona kembali harus menelan pil pahit. Harapan mereka untuk mendatangkan Nico Williams, permata sayap milik Athletic Bilbao, kembali kandas di tengah jalan. 2 musim berturut-turut Barcelona mendekat, dan 2 kali pula mereka pulang dengan tangan hampa. Padahal semua tampak berjalan mulus di awal. Kesepakatan personal sudah dijalin, dokumen awal mulai disiapkan, hingga rencana tes medis pun telah dibicarakan. Presiden klub memberikan restu, dan sang direktur olahraga, Deco, turun tangan langsung memimpin negosiasi. Jalan menuju Camp Nou seolah sudah terbuka lebar bagi Nico. Namun di balik sorotan lampu media, sebuah drama besar tengah terjadi. Bukan hanya soal angka, bukan pula tentang proyek jangka panjang. Kali ini, hubungan personal dan ego justru menjadi penghalang utama. Felix Tainta, agen yang telah lama menjadi orang kepercayaan keluarga Williams, memegang kendali penuh dalam proses ini. Ia adalah tokoh yang awalnya membuka pintu negosiasi dengan Deco. Tapi belakangan, ia juga menjadi nama yang disebut-sebut sebagai penyebab kegagalan kesepakatan. Pihak Barcelona menilai Tainta terlalu kaku. Ia terus menuntut adanya jaminan tertulis bahwa Nico akan langsung terdaftar dalam skuad utama, sesuatu yang sulit dijanjikan di tengah keterbatasan finansial dan tekanan regulasi financial fair play. Ketegangan mulai tumbuh dan kepercayaan pun mulai terkikis. Merasa frustrasi, seorang petinggi Barcelona melakukan langkah nekat. Ia mengirim pesan langsung ke Nico Williams. Isi pesannya tegas dan mengejutkan. Tinggalkan Tainta, pilih Jorge Mendes atau Pini Zahavi sebagai agenmu. Bukannya menyelesaikan masalah, langkah itu justru menjadi bom waktu. Keluarga Williams tersinggung berat. Bagi mereka, permintaan itu bukan sekadar saran, melainkan bentuk intervensi yang melukai kepercayaan. Dan kepercayaan sekali pecah tak mudah dipulihkan. Segala pembicaraan langsung berhenti. Komunikasi membeku, harapan sirna. Athletic Bilbao yang cermat membaca situasi langsung bergerak cepat. Di malam yang sama, kontrak baru disodorkan dan ditandatangani oleh Nico Williams. Bahkan video pengumuman resmi direkam malam itu juga, lalu dirilis keesokan paginya. Sebuah pernyataan tegas, tak ada jalan kembali. Kini, Nico tetap bertahan di San Mamés, klub yang membesarkannya, rumah yang selalu menjaganya. Sedangkan Barcelona hanya bisa menatap jauh,
menyesali manuver yang justru menggagalkan transfer yang hampir jadi kenyataan. Barca harus belajar, karena dalam sepak bola kadang bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi cara menjaga hati di balik layar. Walk into the night underneath